gimana sih rangkaiannya elektropneumatik itu, yang ternyata ada dua nih, ada bagian pneumatik sama bagian elektronnya. Nah, untuk bagian pneumatiknya nih ada piston, 3 piston karena piston A, B, dan C. Ada 3 valve yang dipasang ke pistonnya masing-masing. Terus juga pistonnya ini aku pakai double acting cylinder, ngambilnya dari sini nih. Ada aktuator pakai double acting. Terus kalau untuk valve-nya aku ambil di sini, kita pakai valve 5/2 di bagian pneumatiknya. Dan ini juga ada supply elemen, aku ambilnya dari sini pakai compressed air supply. Nah, kita posisiin, kita ngeliat soalnya nih. Di soalnya itu semua pistonnya itu bergerak ke arah min duluan, C-min, B-min, sama A-min kan. Nah, cara ngaturnya kita klik 2 kali di sini. Actuating labelnya kita taruh seperti ini, C-min posisi 0, C plus posisi 100. Nah, di klik parameter, di piston position kita kasih 100, berarti posisinya itu berada di C plus, berada di plus semuanya. Oke, udah ketiga piston seperti itu. Terus kita ke valve-nya nih. Nah, di valve-nya itu posisinya itu ada di sebelah kiri. Kenapa? Karena dia mendorong ke arah plus semua, mendorong pistonnya. Dan jangan lupa nih, di left actuation-nya kita pilih yang ini, sama di right actuation-nya juga sama yang ini. Nah, jangan lupa juga yang terakhir, kita kasih label. Labelnya terserah, kalau aku lebih suka pakai huruf yang nggak sama kayak nama pistonnya. Dan urut dari mulai yang pojok kiri di piston A pakai Z1 sampai yang di pojok kanan di piston C pakai Z6. Nah, ya, jangan lupa juga disambungkan ke supply karena dia yang menggerakkan pastinya. Di valve 1 ini kita sambungkan menuju ke supply-nya. Oke, ini untuk rangkaian pneumatik, singkatnya aja. Selanjutnya kita ngerangkaian elektronnya. Di rangkaian elektro, pertama kita sentuh nih bagian yang ada valve selenitnya. Untuk mendapatkan komponennya, kita akan pakai di electrical control. Terus di sini kita pakai valve selenit yang ini. Kita buat rangkaian sedemikian rupa. Yang atasnya ini namanya make switch. Carinya di sini. Tinggal tarik aja. Ini sama kayak limit switch tugasnya. Ya, nanti berhubungan juga sama pergerakan piston yang di atas. Oh iya, yang paling penting, nama valve selenitnya ini kita kasih label. Kita klik 2 kali. Labelnya sama kayak yang berhubungan dengan di valve-nya. Urut, kalau aku lebih gampangnya kasih urut. Terus sambungin juga nih ke supply electrical control-nya. Supply-nya ambilnya di sini, bagian electrical control yang power supply. 0 volt sama 24 volt. Terus gimana sih untuk rangkaian di atas ini? Ini rangkaiannya relay-nya nih. Relay itu dapetnya di sini. Ini ada relay 1 sampai 6. Sama sesuai dengan jumlah pergerakannya pistonnya. Ini juga aku pakai push button. Push buttonnya dapetnya di sini, ada di switch. Terus ada pakai push button. Aku pakai push button make. Terus ini juga sama, ini pakai sama yang tadi make switchnya. Nah, langsung aja nih ke bagaimana cara menggerakkan pistonnya sesuai dengan perintah. Nah, untuk yang pertama nih, kita kasih di sini R1, tujuannya apa? Sebagai pengunci, biar kasarnya nggak usah sampai nekan push button terus, biar dia bergerak sesuai dengan perintah kita, tapi dia bisa mengunci nih. Nah, terus lalu selanjutnya kita kasih normally close atau break switch di sini. Break switch untuk yang selanjutnya yaitu R2. Tujuannya apa sih? Kenapa harus dikasih normally close? Tujuannya itu biar dia mematikan R1 atau dia bisa mematikan R2 dulu saat R1 beroperasi. Nah, gini. Lalu R1 dia akan menggerakkan si C-min kan. Berarti Z6 ini yang bekerja. Di Z6 kita kasih tulisan R1. Lalu untuk menggerakkan si B-min kita tulis di sini C-min, kan? Lalu sini kita kasih mengunci R2. Nah, jangan lupa nih kasih juga normally close untuk R3.
kunci dulu R3. Nah, Bmain ini kan digerakkan oleh R2 dari Z4 ke kiri, berarti dorong sama ini nih Z4, kita kasih R2. Nah, udah deh, kita coba dulu nih cemen Bmain. Nah, selanjutnya nih untuk si menggerakkan si C+, terus dulu nih di sini si Bmain ya, karena si Bmain ini membuat atau menyulitkan komponen R3. Kita kasih kunci, jangan lupa kasih normalitas agar tidak bergerak bersamaan. Normalitasnya R4 yang selanjutnya, terus kita sambungin R3 dia menggerakkan si C+, R4 di Z5, R3 di Z5 maksudnya, dia menggerakkan si Z5, mendorong Z5, akhirnya pistonnya ke C+. Nah, yang kita tulis dulu nih di sini C+. Oke, kita coba Bmain C+. Oke. Nah, untuk berikutnya nih B+, agak istimewa nih. Kenapa istimewa? Karena di sini kita pakai logika gerbang N. Kita N sama sebelumnya R3. Kita kasih pengunci juga nih R4. Kita sambungin. Oh iya, jangan lupa juga buat ngasih NC untuk yang berikutnya. Nah, biar nggak bergerak bersamaan, itu penting banget, karena kalau bergerak bersamaan nggak sesuai dengan perintah nantinya. Nah, si R4 dia kan menggerakkan untuk B+, ya kan, berarti Z3 R4. Nah, lalu nih untuk menggerakkan si Amin, jangan lupa tulis yang sebelumnya dulu, dia akan menyulitkan pergerakan selanjutnya. Nah, di sini kita kasih pengunci untuk R5. Lalu agak istimewa juga dengan sebelahnya, kita pakai prinsip gerbang logika N. Kita tulis di sini R4 yang sebelumnya, karena kita menjumlahkan atau memakai gerbang logika N. Oh iya, jangan lupa juga untuk memakai normalitas yang berikutnya. Kenapa? Balik lagi alasannya biar nggak bergerak bersamaan. Nah, si R5 itu menggerakkan Amin, berarti kan Z2, mendorong intinya. Nah, untuk yang terakhir, jangan lupa kita tulis dulu si penyuratnya ini Amin, si penguncinya. Lalu untuk yang terakhir kita pakai normalitas sebagai pemutus, karena dia sudah terakhir, dia sebagai pemutus jaringan, itu si A+. Jadi setelah A+, tadi dia nggak akan bergerak lagi pistonnya karena udah terakhir. Si R6 ini menyebabkan A+, berarti mendorong Z1 untuk piston mengarah ke kanan. R6. Oke, kita coba Bmain C+, B+, Amin A+. Oke.